Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 3 Bungu, Bapak Yatin SPD SD. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 2 Bungu, Bapak Kolek MPDI. Yang saya hormati Dewan Guru beserta staf karyawan SD Negeri 3 Bungu dan SD Negeri 2 Bungu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi best praktik calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Jepara di SD Negeri 3 Bungu. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa ada suatu halangan apapun. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi petunjuk jalan kebenaran dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, yakni agama Islam. Semoga pada yaumul kiamah nanti kita dapat mendapatkan syafaat yang agung. Amin ya robbal alamin. Di sini saya selaku pembawa acara ingin membacakan acara pada siang hari ini. Untuk susunan acara, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SD Negeri 3 Bungu, yang ketiga acara inti penyampaian materi dan tanya jawab yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Abdul Jalal SPD SD dan Bapak Kuanto SPD SD. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Hadimiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab tadi, acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan Kepala SD Negeri 3 Bungu kepada Bapak Yatin SPD SD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ahmad Khalid MPDI selaku Kepala SDN 2 Bungu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 dan 2 Bungu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu
untuk mengikuti diseminasi atau grup sharing calon guru penggerak dengan baik, tidak ada halangan suatu apa. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa atau dapat mengikuti ajaran-ajaran beliau, dan nanti di yaumil qiyamah, yaumil akhir, kita senantiasa mendapatkan manfaat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, khususnya dari Bapak Ibu dari SD Negeri 2 Bungu yang hari ini sudah royo-royo untuk menghadiri acara ini. Saya sampaikan terima kasih banyak. Sekalian bisa sharing-sharing, bisa tanya jawab bersama dengan SD Negeri 3 Bungu. Lebih-lebih Bapak Ibu dari SD Negeri 2 Bungu agar bisa mengenal wilayah Desa Bungu. Ternyata Desa Bungu itu tidak hanya di sekitar wilayah SD 2 Bungu saja, tapi sampai ke pelosok dekat hutan ini juga masih wilayah Bungu. Kita sekalian bisa berkenalan, terutama bagi yang kita belum saling kenal, yaitu di Bungu 2 ada guru-guru baru yang mungkin kita juga belum bisa dekat, belum bisa akrab, belum bisa saling mengenal, yaitu ada 3 guru baru ya Pak Kolot ya. Bu Wirda ya, Bu Wirda dan ada 3 guru baru. Meskipun orangnya tidak baru, tetapi ini alhamdulillah selamat sukses menjadi guru baru angkatan P3K. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih belum diberi bejo, belum diangkat, mudah-mudahan nanti segera untuk menyusul. Amin Allahumma amin. Tujuan kami mengundang Bapak Ibu semua dari SD Negeri 2 Bungu. Yang pertama adalah silaturahim, saling mengenal, memperpanjang atau melanjutkan persaudaraan antara kita, dan juga bisa sharing-sharing, bisa tanya jawab dengan hal-hal baru yang muncul di masa kini tentang adanya kurikulum baru atau kurikulum merdeka belajar, CGP dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang baru yang perlu kita bahas, yang perlu kita bicarakan. Bagi yang sudah memahami bisa memberikan penjelasan, memberikan atau membagikan penjelasan kepada teman-teman atau rekan-rekan guru, terutama di lingkungan SD Negeri 3 Bungu dan SD Negeri 2 Bungu. Itu tujuan kami untuk mengundang. Lebih-lebih ini ada istilah merdeka belajar. Merdeka belajar ini bukan berarti kita merdeka itu bebas dan semau kita sendiri, tapi merdeka belajar itu diartikan merdeka atau bebas untuk berinovasi, bebas untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada siswa agar bisa berkembang secara optimal, agar berkembang secara holistik atau keseluruhan. Oleh karena itu, dengan adanya program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Pak Menteri, Pak Nadiem Mukarim, ini disertai juga untuk peningkatan untuk peningkatan mutu dan kompetensi guru, maka ada juga program CGP atau PGP, calon guru penggerak
yang nantinya diharapkan bisa menggerakkan komunitas belajar bagi rekan-rekan guru di SD sendiri maupun SD di lingkungan lain dalam satu wilayah Kecamatan Mayong. Ini harapan. Di samping itu nanti calon guru penggerak setelah nanti lulus sebagai guru penggerak bisa memberikan bimbingan atau sebagai pengajar praktek bagi guru-guru lain yang belum memahami teknik-teknik baru yang diperoleh dalam kuliah CGP. Ini kuliah ya, termasuk ya. Kuliah ini dilaksanakan selama 6 bulan dan difasilitasi oleh para mentor atau dibimbing oleh para mentor yang insya Allah nanti dalam waktu 6 bulan nanti bisa selesai dan mendapatkan sertifikat yang jamnya sangat banyak sekali karena selama 6 bulan. Dan yang lebih penting nanti diharapkan bisa mendorong siswa dalam kepemimpinan belajarnya sehingga belajar bisa lebih efektif, lebih inovatif dan proaktif. Jadi di masa mendatang anak-anak tidak hanya teori saja, tidak hanya monoton untuk belajar di dalam kelas, mungkin bisa melaksanakan praktek di luar kelas. Intinya agar pembelajaran lebih inovatif. Karena dianggap untuk yang kemarin sebelum adanya program CGP, guru kompetensinya belum mumpuni atau belum bisa berinovasi. Oleh karena itu pemerintah membuka program PGP ini tentunya bagi semua guru dari SD, dari TK maupun SD, SMP sampai SMA. Tetapi dengan menggunakan seleksi yang mungkin seleksinya ini tidak mudah bagi kita. Tapi alhamdulillah ternyata di SD Negeri 2 Mungu ini ada 2 calon guru penggerak yang berhasil untuk bisa mengikuti pendampingan atau mentoring calon guru penggerak. Dalam tugas-tugasnya ini dilaksanakan secara online dan kadang nanti juga ada lokakarya yang semuanya tidak dipungut biaya, bahkan nanti mungkin untuk pulsa dikasih berbagai, termasuk pulsa untuk apa itu program Zoom meeting dan sebagainya. Ini menggunakan data yang sudah diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu guru nanti kedepannya agar bisa terinspirasi untuk mengikuti atau mendaftar sebagai calon guru penggerak, agar nanti kualitas atau kompetensi kita semakin meningkat demi pembelajaran anak didik kita. Selanjutnya untuk tugasnya sebagai calon guru penggerak dalam pembelajaran atau pendampingan bersama mentoring, ada salah satu tugas dari teman-teman calon guru penggerak, di antaranya adalah hari ini yaitu diseminasi atau grup sharing yang beliau-beliau ini membutuhkan pertemuan yang nantinya akan di video, dan pertemuan ini sedikitnya membutuhkan 10 orang sebagai peserta, dan di SD Negeri 3 Mungu ini hanya 8 orang. Oleh karena itu kami minta bantuan dari Bapak Ibu SD Negeri 2 Mungu untuk mengikuti ini, sekalian nanti bisa sharing-sharing, bisa tanya jawab tentang hal-hal apa yang belum kita ketahui. Nanti kita bisa laksanakan sharing atau tanya jawab gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu dari SD Negeri 2 Mungu, saya mohon untuk berkenan mengikuti acara ini sampai selesai. Mudah-mudahan nanti mendapatkan
manfaat. Manfaat yang utama adalah silaturahmi kita. Amin Allahumma amin. Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih dari Bapak Ibu guru dari SD Negeri 2 Bungu bisa berkenan hadir. Dari saya mungkin kurang bijaksana bila saya agak panjang lebar karena waktunya juga sudah menjelang siang. Untuk selanjutnya mari kita ikuti diseminasi atau grup sharing dari beliau-beliau berdua ini. Waktu nanti akan dan tempat nanti akan diberikan sepenuhnya. Mungkin dari saya ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dan keterangan dari Bapak Kepala Sekolah, sehingga kita menjadi terperinci apa yang dimaksud dan tujuan diadakan pertemuan ini. Untuk ini kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Bungu. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti, penyampaian materi dan tanya jawab mengenai best praktik group sharing modul 1.4 mengenai budaya positif. Kepada pemateri Bapak Abdul Jalal SPD SD dan Bapak Kuanto SPD SD, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 3 Bungu, yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 2 Bungu, Bapak Ahmad Khalid MPDI, yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru SD Negeri 3 Bungu dan SD Negeri 2 Bungu, rekan-rekan tenaga kependidikan yang kami sayangi. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi tugas saya, tidak hentinya saya mengajak kepada hadirin semuanya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat, karunia, kasih sayangnya kita bersama-sama dapat hadir di ruangan kelas 6 SD Negeri 3 Bungu dalam acara grup sharing praktik baik modul 1.4 program guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Jepara. Yang kedua kalinya sholawat dan salam semoga senantiasa bercurah kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan pertolongannya kelak di hari kiamat. Berikutnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Yang pertama kepada Bapak Yatin selaku Kepala SD Negeri 3 Bungu yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua kalinya kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak guru yang sudah bersedia hadir memenuhi undangan kami. Maksud dan tujuan kami hari ini tadi sudah disampaikan secara ringkas oleh Bapak Kepala SD Negeri 3 Bungu, dan hari ini nanti saya akan berusaha mencoba menyampaikan apa yang saya peroleh selama kurang lebih 2 bulan berjalan saya mengikuti program guru penggerak. Izin saya berdiri di depan Bapak Ibu biar nanti fleksibel saja. Jika nanti ada yang ditanyakan, langsung saja ditanyakan, tidak perlu menunggu sesi tanya jawab. Begitu ya? Ya.
kita fleksibel saja, santai saja. Monggo diagem apa Bapak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung bertanya. Begitu. Bapak Ibu, sekilas tentang guru penggerak. Jadi guru penggerak itu di dalamnya ada 3 modul. Masing-masing modul. Untuk yang modul pertama, maaf, ada 3 modul. Masing-masing modul itu ada submodul, begitu. Tiap submodul itu mempelajari satu bab atau satu materi, begitu. Nah, untuk PGP ini ada 3 submodul, ada 3 modul. Untuk yang modul pertama ada 4 submodul. Submodul pertama, submodul kedua, submodul ketiga, submodul keempat. Hari ini kami di PGP, di program guru penggerak, sudah di modul kedua, awal modul kedua. Sebagai tanggung jawab kami diminta untuk menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan selama program tersebut kepada rekan-rekan sejawat. Tidak semua submodul kita sampaikan, namun pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan salah satu submodul saja, yaitu submodul 1.4, yaitu budaya positif. Karena setiap satu submodul itu membutuhkan alur merdeka itu yang cukup banyak, jadi tidak mungkin kita sampaikan semuanya, begitu. Jadi ini sistemnya sharing, jadi tidak melulu saya nanti yang memberikan materi. Kalau ibu bapak ada informasi yang terbaru yang mungkin saya belum tahu, silahkan memberi masukan, begitu. Sharing. Tujuan umum kegiatan hari ini adalah yang pertama, menyebarluaskan pemahaman terkait materi budaya positif yang telah dipelajari oleh CGP, calon guru penggerak, dalam modul 1.4 kepada rekan sejawat. Yang kedua, menyampaikan hasil praktik baik terkait pelaksanaan aksi nyata modul 1.4. Jadi kami itu sudah melaksanakan salah satu kegiatan dalam submodul tersebut yang sudah kita dokumentasikan dalam kegiatan praktik baik. Insya Allah nanti akan saya tunjukkan kepada ibu bapak. Nanti boleh dikomentari, diberi respon, boleh dikritik, begitu. Adapun tujuan khususnya, ini nanti ada 6 materi yang akan kita sampaikan. 3 ini akan saya sampaikan sendiri. Untuk yang 3 berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Kuwanto. Harapannya ibu bapak semuanya nanti terinspirasi, tergugah untuk melaksanakan atau mengikuti program guru penggerak nantinya, begitu. Bukan sebaliknya menjadi takut, begitu ya. Karena apa yang sudah kita laksanakan selama kurang lebih 2 bulan ini, saya merasa bersyukur sekali. Saya merasa bersyukur sekali bisa mengikuti kegiatan ini. Yang di luar sana mungkin rumornya, wah PGP itu berat, PGP itu susah, CGP itu banyak kegiatan. Namun secara pribadi saya sangat bersyukur sekali. Nanti akan disaringkan juga oleh Pak Kuwanto. Mengapa bisa bersyukur? Karena saya dengan mengikuti program PGP, program guru penggerak, saya itu mendapatkan ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru yang selama ini saya belum peroleh di bangku perkuliahan maupun di diklat-diklat lainnya. Betul. Selain itu saya kenal dengan teman-teman baru, fasilitator baru, pengajar praktek baru,
ilmu-ilmu baru, itu yang saya syukuri. Betul, saya tidak merasa keberatan. Misalnya ada tugas ini dan ini, memang tugas itu kadang bosan, kadang jenuh begitu. Tapi kalau kembali lagi dengan manfaat yang kita peroleh, saya akan bangkit kembali. Begitu. Jadi mungkin teman-teman yang mendapatkan angin yang tidak segar dari sana tentang program PGP, itu tidak benar. Rata-rata teman-teman yang mengikuti PGP semuanya enjoy. Semua enjoy, senang, bersyukur karena mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru. Salah satu yang nanti akan kita bahas, kita sampaikan adalah tentang budaya positif terkait dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, dan keyakinan kelas. Mungkin selama ini kita belum pernah mendengar istilah-istilah itu. Apa itu keyakinan kelas? Apa itu nilai universal? Disiplin positif itu apa? Apa dampak penghargaan? Apakah penghargaan yang selama ini kita berikan kepada anak itu betul-betul positif, berdampak pada mereka? Apakah hukuman itu memang betul-betul mendisiplinkan anak? Ini nanti kita akan bahas di sini. Kita akan sampaikan. Untuk materi 4, 5, dan 6, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, ini nanti akan disampaikan oleh sahabat saya, Pak Kuanto. Begitu. Dari istilah ini mungkin ada yang baru mendengar gitu. Restitusi itu apa? Saya juga sama ketika mengikuti program itu. Restitusi itu apa? Saya coba googling itu. Restitusi itu apa gitu. Baru dengar kata itu. Begitu. Mari kita bersama-sama niatkan untuk thalabul ilmi. Bukan berarti saya yang berdiri sini tahu segalanya, bukan. Tapi nanti, oh ternyata ini sudah pernah saya jalani, hanya saja tidak tahu istilahnya. Mungkin saja seperti itu. Oke. Kita mulai. Oke, ini saya minta pendapat Bapak Ibu. Minta pendapatnya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pripun? Pak Solikin, setuju gak? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, setuju gak? Kalau dari saya pribadi itu harusnya setuju. Harusnya setuju, oke. Dari yang lain, setuju. Pak Aklis, hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Ya, termasuk jenis hukuman Ya, hukuman yang positif. Oke. ada efek jerak yang mengakibatkan efek jerak, ada yang menimbulkan traumatik ke anak, itu juga dapat dulu. Ya. Penting kembali lagi hukuman itu harus positif. Oh gitu. Oke, kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu dengan jawabannya. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat mendisiplin anak. Misalnya anak itu bertindak salah gitu, tidak mengerjakan tugas rumah, PR gitu. Anak-anak disuruh membersihkan halaman gitu. Setuju nggak? Setuju. Oke. Banyaknya setuju ya? Setuju. Oke. Amerse ya gitu. Oke, kita tahan dulu, tidak apa-apa. Dulu saya juga seperti itu. Kita tahan. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju enggak? Kasih permen gitu. Setuju? Oke, setuju. Kita tahan dulu, tidak apa. Oke, kita masuk ke materinya. Oke. Kita disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita sebelum ke menjawab pertanyaan tadi, kita kenali dulu ini materinya. Oke, menurut jaringan disiplin itu apa? Tadi kan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Disiplin itu apa kira-kira? Sesuai dengan data Pak Wanto, monggo. Yang lain taat aturan. Kalau Bu Mardia, manut. Disiplin itu apa? Oke, disiplin itu apa ya? Disiplin itu
Tindakan untuk mengarah ke kepatuhan boleh. Oke, kita simak dulu jawabannya ya. Kita main sejarah games dulu. Oke, ini kita anggap saja begini. Saya butuh ya Pak Kuan, Pak Soleh sama Pak Klis gitu aja ya. Ini nanti kita main games. Gamesnya itu kepalan tangan. Misalnya si Pak Aklis sama bukan Joko urusan loh ya. Oke. Oke, gini aja, yang gampang aja lah. Kita pakai kacang aja ya. Oke. Gini Pak, anggap saja ini barang yang berharga untuk jenengan. Entah itu mutiara atau apa gitu, emas gitu ya. Oke, silakan. Ini punya jenengan, silakan jenengan genggam seperti ini. Nah, jenengan itu tidak boleh, artinya apa? Jenengan genggam itu apapun yang dilakukan Pak Aklis, entah itu menggoda, merayu, mengancam. Nah, silakan jenengan nanti berupaya. Silakan jenengan yang berupaya, silakan jenengan yang boleh mempertahankan atau boleh bagaimana terserah. Coba Pak. Tidak boleh direbut loh ya, tidak boleh merebut, hanya merayu, mengarahkan misalnya. Oke. Minta misalnya, Pak, ayo Pak, tos gitu atau apa silakan. Oke, stop. Nah, oke. Sekarang dari games tadi, pertanyaannya, siapa yang memegang kontrol? Siapa yang memegang kontrol? Ya, oke. Pak Soleh ya. Yang memegang kontrol itu Pak Soleh. Pak Soleh itu mau membuka ya, terserah dia. Tidak membuka ya, terserah dia, kan gitu loh. Nah, meskipun ada rayuan eksternal, itu kan ada faktor eksternal namanya. Pak Haris sudah berusaha, Pak gitu, Pak Tos, tempat tak iming-imingnya gitu, tidak mau ternyata, tidak mau membuka. Karena apa? Pak Soleh itu pegang kontrol penuh gitu. Terus kaitannya dengan disiplin apa Pak? Gitu kan? Ini tadi sudah kita perhatikan. Terus kaitannya dengan disiplin apa? Apa yang terjadi tadi? Pak Soleh tetap dengan bersikukuh dengan pendiriannya, tidak membuka kepalan tangannya, betul kan ya? Gitu. Hubungannya dengan ini itu ternyata ada hubungannya dengan disiplin. Ilusi itu gimana ya? Seolah-olah gitu ya, seolah-olah guru itu bisa mengontrol murid. Seolah-olah, sepertinya itu guru, ayo, ini duduk, gitu. Seolah-olah bisa. Seolah-olah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu itu salah, harusnya gini, gitu ya. Seolah-olah bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi kan Pak Aklis kan merayu loh. Ayo Pak, gini ya, oke lah nanti tak gitu kan ya. Tapi ternyata Pak Soleh nggak mau itu, gitu kan? Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, dan ternyata ilusi itu tidak terjadi. Sama dengan murid kita. Cara Jawa itu kalau gampangnya itu kalau ada murid manut gitu, itu karena dia disiplin kucing ya gitu. Disiplin kucing itu kalau ada juragannya manut gitu, kalau tidak ada juragannya ya udah kembali ke sifat asal. Begitu kira-kira ya, kayak gitu. Karena apa? Yang pegang kontrol penuh itu kan yang tadi Pak Soleh tadi. Sampai di sini jelas ya. Ada. Kita belum sampai ke definisi disiplin ternyata. Kita baru belajar teori kontrolnya tadi. Nah, contoh, kita stimulus dan respon, ada sebab akibat.
Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata salah itu. Yang betul ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harusnya itu memahami pandangan orang lain, bukan kita harus memaksa. Kamu harus seperti saya. Kan bukan seperti itu. Tapi kita harus berani memahami. Oke. Untuk teori yang pertama kita sudah memahami, maksudnya memahami kita mengikuti alur pola pikir mereka apa pribon gitu. Memahami maksudnya gitu. Ya, kita berusaha memahami pandangan. Setiap orang pasti punya alasan ketika berbuat sesuatu. Nah, ketika orang melaksanakan sesuatu itu, kita tidak boleh menjas bahwa itu salah, itu benar. Kita harus dengar dulu alasannya. Misalnya ada anak, murid kita misalnya tidak berangkat sekolah misalnya 3 hari misalnya gitu. Kamu itu tidak disiplin, kamu itu bangkang, kamu itu ini. Tanpa kita benarkan alasannya dulu. Seharusnya kita memahami, mencari tahu kan gitu. Kenapa kamu tidak berangkat sekolah? Kita harus cari tahu pandangan yang lain kan gitu. Tidak langsung menjas kayak gitu. Maksudnya seperti itu. Berarti yang nanti menyimpulkan akhir kita sendiri ya. Dengan alasan-alasan yang timbul itu kita bisa menyimpulkan dengan kesimpulan kita. Baru istilahnya respon ke anak seperti apa gitu. Oke, itu nanti sampai sana Pak. Ditahan, tidak. Oke, tadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal yang benar, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu perilaku yang jelek maupun yang baik. Pasti ada tujuan. Nah, tujuan itu ya harus kita tanyakan kepada si orang tersebut. Begitu. Orang lain bisa mengontrol saya, yang benar tadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi. Pak Soleh ternyata tadi nggak mau itu membuka tangannya itu. Meskipun Pak Soleh membuka itu atas dasar keinginan sendiri, betul ya Pak? Gitu ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus pokoknya ngandani bocah orang ngandel, puwaksa. Kudune gini, kan gitu. Terus entah carane puwaksa wae. Tapi yang betul bukan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kamu seperti itu maunya gimana? Seperti apa? Caranya bagaimana? Mengapa? Begitu. Dan yang terakhir, mode berpikirnya itu menang kalah, yang benar itu menang-menang. Kayak gitu. Ya lanjut. Tadi pertanyaannya Pak Ahlis kita tahan dulu. Oke. Nah ini disiplin. Disiplin dari awalnya itu maknanya itu belajar. Belajar ya, belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah, meleset menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Begitu. Harusnya disiplin itu melekat pada diri sendiri, pada usaha seseorang yang si pelakunya, bukan atas dasar orang lain, gitu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pokoknya orang disiplin kurang nyaman di sini, pokoknya kalau sepatu kurang nyaman, kan pakai seragam yang rapi gak nyaman, pokoknya intinya ya nyaman, pakai helm gak nyaman, kan gitu kan? Intinya yang mindsetnya itu gak nyaman gitu loh, disiplin itu. Padahal bukan itu makna disiplin itu. Disiplin itu adalah belajar. Begitu. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang bisa diterima oleh orang banyak tanpa memandang agama, latar belakang gitu. Dan salah satu yang menjadi jargon profil pelajar Pancasila adalah ini: beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, gotong royong dan kreatif. Itu yang hendak dicapai. Begitu. Inilah nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua orang. Kreatif tidak hanya yang beragama Islam yang boleh kreatif.
Semua orang boleh kreatif. Gitu ya, maksudnya seperti itu. Gotong royong tidak memandang agama latar belakang, semua bisa bergotong royong. Itu. Ini tidak usah terlalu banyak. Oke, itu adalah tadi makna disiplin atau positif ya, very positif. Sekarang kita belajar tadi pertanyaan yang kedua tadi, apakah dengan memberikan penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi siswa? Kita jawab melalui materi yang kedua, eksplorasi konsep yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi itu ada dua. Yang pertama motivasi eksternal, itu biasanya tujuannya itu seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini wedi karo hukuman. Engko nek aku ora nyapu mesti dihukum. Ben ora dihukum aku tak nyapu. Begitu. Atau yang seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya tak nyapu nanti biar dipuji Pak Guru. Saya tak bekerja rajin biar Bapak Kepala Sekolah senang. Gitu. Itu adalah motivasi eksternal. Meskipun itu muncul dari dalam diri sendiri, tapi adalah motifnya itu motif eksternal. Begitu. Nah, yang benar menurut teori motivasi itu yang ini. Motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau saya belajar dengan sungguh-sungguh, itu nanti saya akan menjadi apa sih? Dampak untuk saya itu apa? Begitu. Tuh. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kutipan dari bukunya Ki Hajar Dewantara. Ini flashback saja. Ya, oke. Yang berikutnya tadi motivasi ternyata seperti itu. Untuk jawaban yang kedua, apakah dengan memberikan motivasi iming-iming tadi bisa mengubah motivasi siswa? Ternyata tidak sepenuhnya, tidak. Yang paling penting adalah motivasi intrinsik dari anak tersebut. Karena apa? Tujuannya untuk menghargai diri sendiri, dirinya sendiri. Begitu. Ketika dia berarti, ia itu merasa dihargai. Begitu. Sekarang kita ke restitusi. Mungkin ini yang baru, apa itu ya restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Inilah proses, suatu proses. Ketika ada seseorang melakukan kesalahan, itu bisa diperbaiki melalui proses. Itulah yang namanya restitusi. Guru juga bisa melaksanakan restitusi untuk murid-muridnya. Gitu. Tujuannya apa? Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Begitu. Dan restitusi itu dilaksanakan secara kolaboratif, tidak berdasarkan perintah. Kalau tadi kita kembali ke tadi teori ini, nah ini kita ke modal berpikirnya menang-menang, bukan menang kalah, nah, memaksa gitu ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Oke, ciri-ciri restitusi ini ya, bukan untuk menebus kesalahan. Contohnya, kamu itu sudah tidak mengerjakan PR, kamu minta maaf sama Pak Guru dengan menuliskan saya tidak akan mengulangi lagi 10 kali. Nah, itu tidak seperti itu. Itu bukan restitusi.
memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Ketika ada murid yang bermasalah, itu hendaknya ada hubungan lebih dekat antara murid dan guru. Tawaran, bukan paksaan. Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau kamu seperti ini? Begitu. Dan finalnya, goalnya itu pada mereka sendiri, apa yang akan mereka pilih. Guru tidak bisa, seperti tadi yang kita praktekkan pada Pak Soleh dan Pak Agris. Ternyata finalnya membuka atau tidak itu ternyata bukan dari rayuannya, bukan dari paksaannya, tapi dari internalnya Pak Soleh sendiri. Gitu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Seperti tadi, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini nanti akan lebih dijelaskan oleh sahabat saya Pak Kuanto dalam materi restitusi. Ini sekilas saja. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kalau selama ini kita membuat apa ya, peraturan kelas gitu ya, tata tertib, tata tertib kelas 5 misalnya, tata tertib kelas 4 dan sebagainya. Ada juga yang lebih sedikit di atasnya, kesepakatan kelas. Oke, gitu ya. Ada lagi harusnya di atas lagi, itu namanya ada keyakinan kelas. Namanya beda Pak. Kita lihat dulu. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Gitu ya, itu yang pertanyaannya. Oke. Pernah sakit Ibu Pak? Pernah. Oke. Ketika sakit kan kita itu kan minum obat. Betul ya? Ya. Mengapa kita mau minum obat? Oke. Yakin dengan minum obat itu kita bisa sembuh. Ketika minum obat itu dipaksa ya? Dipaksa? Oh enggak, maksud dari diri kita loh, yang tua ini loh. Dipaksa? Dipaksa gitu? Iya. Sekarang enggak lah, saya mulai enggak lah. Sekarang loh sekarang. Tidak ya? Ya karena dalam diri kita itu ada keyakinan bahwa dengan minum obat itu kita jadi sembuh, kan gitu. Mengapa kita mau berpuasa? Padahal berpuasa itu kan lapar, haus. Yakinnya apa? Dapat pahala. Besok kan dapat pembalasan, kan gitu ya. Ya. Harapannya di kelas kita itu muncul seperti itu. Muncul keyakinan pada anak-anak kita. Kalau saya melaksanakan ini, dampaknya pada saya apa? Yang saya yakini apa? Begitu. Harapannya seperti itu. Yakin. Begitu. Mengapa kita kalau pakai helm itu peraturan? Keyakinan. Peraturan, memangnya kalau kita anggap peraturan kita itu berat. Biasa loh helm abot. Gitu. Tapi kalau kita ubah mindset kita ke keyakinan, kita yakin kalau kita memakai helm itu kita jadi lebih aman. Kan gitu kan harusnya, gitu. Yang sulit itu memang mengubah mindsetnya, cara berpikirnya, begitu. Tadi sudah saya singgung, peraturan kelas itu ternyata di level paling bawah. Di atasnya ada keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas ini harapannya akan menimbulkan lingkungan yang positif, yang muncul dari dirinya sendiri secara intrinsik. Dengan lingkungan yang positif nanti akan muncul budaya-budaya positif di lingkungan kita. Begitu. Oke, menurut panjenengan ini yang keyakinan kelas yang mana? Yang warna ini, yang hijau ini, atau yang kanan? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang keyakinan kelas, abaikan yang atas, abaikan yang tulisanan yang atas ini.
Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang keyakinan kelas yang mana? Yang kanan, oke. Terus tahan berarti. Yang kanan. Ya, ini tuh peraturan. Nah, mengapa ini disebut keyakinan kelas? Dengan mereka menuliskan ini sudah muncul dalam keyakinan mereka, dalam keyakinan murid kita. Nah, untuk menyusun kegiatan pembuatan keyakinan kelas kurang lebih seperti ini. Yang ini nanti saya tunjukkan videonya. Kurang lebih kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Begitu. Nah, ini ibu bapak bisa simak sebentar saja, tidak usah lama-lama. Ini nanti saya skip karena videonya cukup lama, 20 menit. Ini nanti saya skip per alurnya saja. Begitu nggih. Apakah keyakinan kelas itu? Ya. Anak-anak pernah sakit? Pernah sakit. Ketika sakit, yakin. Silakan dulu, Bapak akan bacakan dulu. Ini tahapannya anak-anak menuliskan apa yang Anak-anak boleh menuliskan dan boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Boleh menulis satu, boleh dua, boleh terserah. Ya, satu aja juga boleh. Ya, ini nanti ditempelkan ya, boleh. Masuk apa boleh? saja. Nah, ini mereka menuliskan keyakinannya atau apa yang mau dia lakukan atau yang tidak dilakukan. Bebas, mereka bebas menuliskan apa saja. Tidak. Misalnya tidak usil pada temannya, boleh. Membuang sampah pada tempatnya, boleh. Hadir tepat waktu, boleh. Dan mengerjakan tugas misalnya. Yang menurut kamu sendiri loh ya, tidak usah ikut dengan temannya. Yang kamu percayai. Langsung Ya. setelah mereka menuliskan, kemudian membacakan satu persatu. Oke, apa mas? Nah, ini tulis di depan. Tulis di depan. Oke, semuanya. Kalau semuanya sudah tulis, kemudian sesinya itu adalah sesi curah pendapat. Dari yang sudah ditulis semuanya itu, yang kalimat negatif itu diganti menggunakan kalimat positif. Gitu ya. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kita ganti menjadi membuang sampah. Usahakan tidak menggunakan kalimat negatif, menggunakan kalimat positif. Gitu. Setelah itu diganti semuanya, kemudian ibu bapak guru atau pak guru itu memimpin curah pendapat. Dari yang sudah dituliskan semuanya itu sudah diganti kalimat positif. Kira-kira mana yang akan dijadikan keyakinan kelas?
begitu. Tidak semuanya. Contohnya misalnya yang tadi membuang sampah pada tempatnya. Mengapa sih kita harus membuang sampah pada tempatnya? Tanyakan alasannya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita jadi bersih Pak tempatnya. Nah, itulah keyakinan mereka. Oh, berarti saya membuang sampah pada tempatnya, itu memang saya jadi begitu. Tanyakan alasannya, itulah yang menjadi keyakinan mereka. Kemudian ditulis menjadi keyakinan kelas. Tidak semuanya yang ditulis di depan kelas itu jadi keyakinan kelas, tapi bisa dikelompokkan misalnya ada yang sama, kemudian ditanyakan alasannya mengapa dia punya anggapan seperti itu. Itulah yang jadi keyakinan kelas. Contoh hasil yang sudah jadi seperti ini. Kita katakan saja. Kemudian boleh sendiri dengan membuat karyanya sendiri. Tidak kita, kalau tahu membuat karya tidak apa, nanti kita tanggapi. Saya yakin saya kepada teman membuat saya apa? Jadi yang poster. Mereka membuat karya cara berkelompok. Nah, kalau sudah pilih salah satu, kemudian diklik begitu, ya. Di tulisannya seperti kemarin ketika mengubah. Nah, gitu ya. Terus ditulis keyakinan kelasnya juga ya. Kelompok yang lain. Kalau jadi kemudian ditempel pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh anak. Contohnya di sana, di jendela, di situ itu adalah karya anak-anak. Saya tidak membuat, mereka membuat desainnya sendiri, saya hanya mengarahkan gitu. Alhamdulillah mereka senang dengan membuat seperti itu. Setiap kali saya tanyakan, keyakinan kelas kita apa? Mereka jadi alhamdulillah respon anak-anak setelah membuat dulu pertama kali sebelum saya tahu keyakinan kelas, saya membuat kesepakatan kelas. Itu sudah jadi di awal semester. Ini saya tingkatkan lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Begitu, dan hasilnya alhamdulillah dengan anak seperti itu mereka jadi sadar tanpa harus bentak-bentak begitu. Mereka ayo kemarin kesepakatan keyakinan kelas kita bagaimana. Alhamdulillah mereka respon mereka baik, tidak harus dibentak-bentak, tidak harus dipaksa, mereka sudah bisa melaksanakan sendiri-sendiri. Begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada nanti dilanjutkan oleh Pak Wanto di submateri berikutnya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Akhlis, berarti tadi keputusannya ada di mana Pak? Win-win solution, kedua belah pihak, begitu, gitu ya. Monggo, kalau ada yang bertanya, mungkin ini tidak bisa selesai sekali karena memang materinya banyak. Untuk satu modul ini saja saya melaksanakan kegiatannya selama 2 minggu dengan berbagai macam pemahaman, dikuatkan lagi, membuat tugas mandiri dan sebagainya. Ini secara singkat saja gambaran umum. Nah, misalnya nanti ibu bapak akan mengikuti program guru penggerak, insya Allah akan lebih dalam lagi untuk materi tersebut. Mari bersama-sama kita budayakan positif begitu untuk mengubah mindset kita. Mengikuti kegiatan PGP tidak berat. Insya Allah kalau kita laksanakan, kita niatkan dengan thalabul ilmi yang benar-benar, nanti kita akan bisa mendapatkan banyak manfaat di dalamnya. Begitu. Kalau tidak ada yang bertanya, disimpan dulu tidak apa-apa. Nanti kita sambung di akhir sesi. Dari saya terima kasih atas perhatian ibu bapak semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.